Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Git akan membahas materi dan beberapa contoh soal tentang pertidaksamaan logaritma. Yang pertama, ada bentuk A log fx lebih dari A log gx di sini, di mana A-nya itu lebih dari 1 ya. Nah, sehingga di sini fx itu pasti akan lebih dari gx. Kita mengerjakannya dengan syarat, ada syaratnya. Syaratnya adalah fx-nya harus lebih dari 0 dan gx-nya juga harus lebih dari 0. Kalau misalnya pertidaksamaannya di sini bentuknya adalah lebih dari sama dengan, berarti mengerjakannya fx lebih dari sama dengan gx. Sementara untuk syaratnya itu tetap fx lebih dari 0, gx lebih dari 0. Lalu untuk bentuk yang kurang dari ya, ketika ada A log fx kurang dari A log gx dengan A-nya masih lebih dari 1 ya. Oke, di sini berarti berlaku fx kurang dari gx. Sementara untuk syaratnya itu masih tetap fx harus lebih dari 0 dan si gx-nya juga harus lebih dari 0. Kenapa syaratnya masih tetap lebih dari 0? Karena logaritma kan misalnya 2 log 0. Ada nggak sih? Nggak ada kan ya. Ini tidak terdefinisi. Terus 2 log minus 1 juga nggak bisa, tidak terdefinisi. Jadi logaritma itu kan minimal gini kan. Minimal tuh numerusnya itu 1. Ini hasilnya 0, baru ada nilainya. Gitu. Jadi syaratnya itu fx dan gx-nya harus lebih dari 0. Lalu, kalau di sini bentuknya kurang dari sama dengan, sama kayak tadi ya, berarti di sini fx-nya akan kurang dari sama dengan gx, sementara syaratnya tetap. Contoh soal yang pertama, nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 2 log 2x tambah 7 lebih dari 2. Oke, bentuk pertidaksamaannya udah saya tulis ulang. Kalau ketemu soal yang seperti ini, berarti si ruas kanannya ini harus kita ubah dulu menjadi bentuk logaritma. Gitu ya, sehingga pertidaksamaannya itu menjadi 2 log 2x ditambah 7 lebih dari ini kan basisnya 2 ya, berarti di sini 2 log 2 gitu. Nah, terus angka di sini dijadiin pangkat. Kayak gini. 2 log 2 itu kan hasilnya adalah 4 ya, berarti ini 2 lognya boleh kita coret sehingga menjadi 2x ditambah 7 lebih dari 2 pangkat 2 itu 4. Terus 2x lebih dari 4, 7-nya pindah berarti minus 7, 4 kurang 7 itu minus 3, 2x lebih dari minus 3, maka x lebih dari minus 3/2. Kalau udah, jangan lupa ada syaratnya tadi ya. Syaratnya itu fungsinya harus lebih dari 0. Fungsinya yang ini, 2x tambah 7. Jadi si 2x plus 7 itu harus lebih dari 0. Maka 2x lebih dari 7-nya pindah. 0 kurang 7, minus 7. Maka x lebih dari minus 7/2. Nah, kayak gini kan berarti ada 2 nih. Apa sih bentuk hasil x-nya gitu. Kalau udah sampai syaratnya gini, berarti kita harus buat garis bilangan untuk menentukan mana daerah yang memenuhi. Di sini bulatannya kosong ya, karena dia bukan lebih dari sama dengan gitu. Sebelah kiri ini yang lebih kecil berarti minus 7/2 ya. Minus 7/2, terus di sininya ada minus 3/2. Oke. Lalu, dua-duanya itu lebih dari. Ya, kalau lebih dari berarti kita bikinnya ke kanan. X lebih dari minus 7/2 berarti daerahnya nanti ke kanan, ke sana. Terus X lebih dari minus 3/2 ini juga ke kanan. Nah, pilih daerahnya itu yang dilewati sama 2 garis ungu itu. Jadi kan nanti daerahnya ada 3 nih sebenarnya. Ini daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga gitu. Cuman yang dilewatin sama 2 garis ungu itu yang terakhir aja di sini. Ya. Kalau daerah pertama itu malah garis ungunya nggak ada. Daerah kedua ini garis ungunya cuma 1. Sedangkan daerah ketiga itu dilalui 2 garis ungunya. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya ada di daerah ini. Yaitu X-nya lebih dari minus 3/2. Mana jawabannya? Ada ya, yang D.
Soal yang kedua, penyelesaian pertidaksamaan logaritma 9 log 3x kurang 1 kurang dari sama dengan 9 log 2x tambah 5 adalah. Oke, pertidaksamaannya udah saya pindahin di sini. Ini kebetulan sebelah kiri dan sebelah kanan sudah berbentuk logaritma dengan basisnya sama ya. Basisnya adalah 9 gitu. Nah, berarti ini bisa kita langsung coret aja. Jadi, kesimpulannya itu 3x dikurang 1 kurang dari sama dengan 2x ditambah 5 gitu ya. Nah, pindahin nih aljabarin, berarti 3x kurang 2x gitu ya, kurang dari sama dengan 5 plus 1 ya, karena min 1 pindah ke kanan. 3 kurang 2, 1 berarti x aja, x-nya kurang dari sama dengan 6. Nah, ini hanya dari bentuk pertidaksamaannya aja. Terus masih tetap ada syaratnya ya. Syaratnya berarti karena ini ada fungsinya ada 2, si 3x kurang 1 sama 2x tambah 5, berarti kita kerjakan syaratnya 2 kali. Pertama, 3x kurang 1 harus lebih dari 0. Terus 3x lebih dari min 1-nya pindah, berarti 1. Maka x lebih dari 1/3. Oke ya. Terus, syarat yang kedua berarti si 2x tambah 5 itu juga harus lebih dari 0, 5-nya pindah ke kanan, berarti 2x lebih dari minus 5, maka x lebih dari minus 5/2. Kalau udah, kita bikin garis bilangan. Oke, kebetulan di sini nilai x-nya ada 3 ya. Jadi kita pertama buat bulatannya tuh ada 3. 1, 2, 3 gitu ya. Yang paling kecil adalah minus 5/2, berarti di sini minus 5/2 itu. Terus habis itu berarti di sini 1/3 dan yang paling besar 6. Oh ya, kebetulan di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan. Kalau ada tanda sama dengannya, berarti di sini bulatannya harus penuh. Nah, karena dibatasi oleh 3 nilai x, berarti nanti ada 4 daerah di sini. Daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4. Gitu kan ya. Terus dimulai dari si minus 5/2. Ini lebih dari minus 5/2 berarti ke kanan ya. Kita buat garisnya ke kanan. Oke. Terus lebih dari 1/3 berarti ke kanan juga. Kayak gini. Nah, terakhirnya itu x kurang dari 6. Kurang dari itu berarti ke kiri. Ke sebelah sana. Nah, nanti dari 4 daerah itu pilih yang dilalui sama 3 garis ya, berarti karena ini nilai x ada 3. Kalau daerah pertama itu cuma 1 ini aja. Daerah kedua ini ada 2 ya garis ungunya. Daerah ketiga ini garis ungunya ada 3. Daerah keempat itu cuma 2. Oh, berarti di sini nih himpunan penyelesaiannya. Berarti x-nya tuh berada di antara 1/3 dan 6. Nulisnya gimana? Berarti 1/3 kurang dari x ya, karena ini bulatannya tidak penuh. Terus yang satunya lagi kurang dari sama dengan 6. 1/3 kurang dari x kurang dari sama dengan 6. Berarti jawabannya yang C. Soal yang berikutnya, himpunan penyelesaian 2 log x kurang 2 tambah 2 log x tambah 5 kurang dari sama dengan 3 adalah. Oke, bentuk pertidaksamaannya kayak gini kan. Jadi ada dua fungsi, dua bentuk logaritma di sebelah kiri ya, terus ditambah gitu kan. Di sebelah kanannya adalah bilangan bulat, kurang dari sama dengan 3. Oke, kalau ketemu soal yang seperti ini, berarti yang ruas kirinya digabung. Karena tandanya ditambah, berarti numerusnya kita kali ya, sesuai sifat logaritma. Jadi gini, 2 log terus x kurang 2, nanti dikali dengan x tambah 5 ya. Terus kurang dari sama dengan, nah sebelah kanannya kita buat logaritma kayak tadi. Berarti 2 log 2, terus 3-nya dijadiin pangkat. Nah, 2 pangkat 3 itu kan berapa? 8 ya. Berarti gini, x kurang 2 dikali x tambah 5 kurang dari sama dengan 8. Oke, terus ini biasa kita kali-kali pelangi. Nanti hasilnya adalah x kuadrat ditambah 3x kurang 10. Biasa ya, perkalian aljabar aja. Terus 8 dipindahin ke sebelah kiri, berarti minus 8 kurang dari sama dengan 0.
Oke, ini berarti x kuadrat tambah 3x kurang 18. Terus kita faktorisasi. Faktorisasi aljabar ya. Di sini jadinya apa nih? X sama X perkalian yang hasilnya min 18 kalau ditambah jadi 3. Berarti minus 3 dikalikan dengan positif 6. Nah, terus kita bikin pembuat 0 dulu. Berarti X kurang 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3 gitu ya. Terus X ditambah 6 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan minus 6. Nah, dari mereka berdua kita harus bikin garis bilangannya dulu. Berarti bulatannya penuh ya, karena bentuknya ini kurang dari sama dengan. Oke, ini yang paling kecil sebelah kiri berarti ini minus 6, di sini itu 3, terus harusnya melakukan uji titik. Uji titik itu dimasukin X-nya sembarang, misalnya saya ambil daerah sini nih, di antara minus 6 sampai 3, itu misalnya X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0, terus kita substitusi ke sini. Oke, jadinya apa tuh? 0 kurang 3 gitu ya, sama 0 ditambah 6. Ya, hasilnya kan minus 3 dikali 6 itu minus 18. Minus nih, berarti daerah keduanya negatif gitu. Berarti sebelahnya positif, sininya positif. Nah, terus kalau udah, karena dia kurang dari sama dengan, ya bentuk pertindaksamaannya itu kan kurang dari sama dengan. Berarti kita ambil daerahnya yang negatif, yaitu di antara minus 6 sampai 3. Oke, kita simpan. Karena kita harus menguji syaratnya. Syarat yang pertama, fungsi di sini, si X kurang 2, itu harus lebih dari 0. X kurang 2 lebih dari 0, minus 2-nya pindah, berarti X lebih dari 2, gitu ya. Syarat yang keduanya, berarti X ditambah 5 harus lebih dari 0, maka X harus lebih dari minus 5. Oke, kalau udah, garis bilangannya semua kita gabung. Nilai X-nya kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti kita bikin bulatan tuh ada 4. Yang paling kecil itu minus 6, bulatannya penuh. Terus minus 5, bulatannya tidak penuh. Terus ada angka 2, nggak penuh juga. Terus terakhirnya 3. 3 tuh bulatannya penuh, karena sama dengan dia. Oke, gini. Ini minus 6. Ini minus 5, di sini 2, di sini 3, gitu kan. Yang kita udah tahu itu dari sini dulu. Dari minus 6 sampai 3 kita buat. Oke, kayak gini. Nah, habis itu kita lanjutin dengan si X lebih dari 2 dan X lebih dari minus 5. X lebih dari minus 5, dari minus 5 berarti ke kanan, gini. Terus X lebih dari 2, dari angka 2 berarti ke kanan. Kayak gini ya. Karena daerahnya ada 3, pertama ini daerah dari yang sini 1, dari sini 2, dari sini 3, berarti kita pilih daerah yang dilalui oleh 3 garis ungu. Ini nggak ada, ini cuma 1, ini ada 2, ini ada 3, ini cuma 2. Oh, berarti di sini nih. Ya, ini adalah daerah penyelesaiannya, sehingga himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya itu berada di antara 2 dan 3 ya. 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Oke, 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Berarti jawabannya yang E. Soal yang keempat, 9 log X kuadrat kurang 16 kurang dari 1. Maka nilai X yang memenuhi adalah... Oke, langkah pertama masih sama ya. 9 log X kuadrat kurang 16 kurang dari 1. Berarti yang ruas kanan ini harus kita buat bentuk logaritma dulu. Seperti tadi sebelumnya. Jadi di sini 9 log X kuadrat kurang 16 gitu ya, kurang dari 9 log 9 pangkat 1 gitu ya, 9 berarti 9 pangkat 1. Terus di sini logaritmanya bisa kita coret sehingga menyisakan X kuadrat kurang 16 kurang dari 9. 9-nya pindah ke sebelah kiri, berarti X kuadrat kurang 16 kurang 9, min 16 min 9 itu minus 25 ya. Jadi X kuadrat kurang 25 kurang dari 0. Ini kan. Kita faktorisasi karena angkanya cuma X kuadrat kurang 25 aja, berarti di sini X sama X, terus ini 5 sama 5,
terus dia plus minus. Gitu kan. Jadi yang di sini X sama dengan minus 5, terus yang di sebelah kanannya X sama dengan 5, kita buat garis bilangan. Berarti bulatannya nggak penuh ya, karena dia kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Yang di sebelah kiri minus 5, terus di sini 5, harusnya kayak tadi uji titik, pasti nanti di sini minus, di sini tetangganya plus, ini plus. Terus karena kurang dari, berarti kita ambil daerahnya yang minus. Di sini ya. Oke, kita simpan. Syaratnya, fungsinya itu adalah X kuadrat kurang 16. Oke, di sini syarat. Berarti X kuadrat kurang 16 harus lebih dari 0. Karena persamaan kuadrat berarti harus difaktorisasi. Faktorisasi aljabar. Ini lebih dari 0, berarti ini X 16 itu berarti 4 kali 4, tandanya plus minus ya. Ini plus, ini min. Berarti yang di sini tuh X sama dengan minus 4, yang sebelah kanannya X sama dengan 4. Terus kita buat garis bilangan, karena bukan lebih dari sama dengan, berarti bulatannya nggak penuh lagi. Yang kecil di sini minus 4, terus di sini tuh 4. Ini minus 4, ini adalah 4 gitu ya. Terus nanti kan uji titik kayak tadi plus min plus, nanti dapatnya lebih dari ya, bentuknya lebih dari, berarti kita ambil daerah yang positif. Jadi ke kiri kurang dari minus 4 sama ke kanan lebih dari 4. Kalau udah berarti kita gabungin semuanya. Gabungnya tuh boleh diiris aja atau jadi satu garis bilangan lagi juga bisa. Nilainya ada 4, cuman daerahnya kemungkinan ada 2 ya. Ini minus 5, terus minus 4, terus 4, ya ini 5. Oke, tadi apa? Minus 5, minus 4, ini 4, ini 5. Pertama tuh daerah yang di sini dulu nih. Ya, di antara minus 5 sampai 5 kita bikin garisnya kayak gini. Oke, terus yang ini, yang kedua, kurang dari minus 4, berarti ke kiri. Oke, terus lebih dari 4, berarti ke kanan. Nah, kan ada 2 aja nih daerahnya, berarti kita cari mana daerah yang dilewatin sama 2 garis ungu. Pertama di sini kan, nah garis ungunya ada 2 nih, di sini, sama yang ini. Berarti daerah penyelesaiannya itu ada 2. Yang pertama di antara minus 5 sampai minus 4. Yang kedua di antara 4 sampai 5. Berarti minus 5 kurang dari X kurang dari minus 4. Atau gitu ya, 4 kurang dari X kurang dari 5. Kayak gini. Ada nggak? Oke, berarti jawabannya yang E. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.